wan nadhru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Di antaranya adalah berdoa, khauf. Nanti masing-masing ada dalilnya. Pada dalilnya tersebut nanti kita akan menjelaskan makna daripada doa, khauf, raja, tawakkal, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighatsah, adzabhu, menyembelih, dan an-nadhru. Ini semua merupakan istilah-istilah yang sudah baku di dalam pelajaran akidah. Sangat susah bagi kita untuk menerjemahkan secara khusus ke dalam bahasa kita. Sebagaimana istilah salat sudah ada di dalam istilah fikih, susah bagi kita untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia secara khusus. Begitu juga haji. Jadi kalimat-kalimat tersebut, kalimat doa, kalimat khauf, kalimat roja, tawakkal, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighatsah, adzabhu, dan an-nadhar merupakan istilah-istilah di dalam akidah. Yang kita nanti akan bisa mengetahui istilah tersebut setelah kita menerangkan masing-masing maknanya, yang masing-masing ada perbedaan satu sama lain. Wad dalilu qaulu ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya ibadah hanya diberikan kepada Allah, kulluhu lillah, kulluha lillahi ta'ala. Seluruh ibadah tersebut hanya diberikan kepada Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Kalau apa yang kita lakukan seluruhnya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diserahkan kepada Allah, berarti akan jatuh ke dalam syirik. Dalilnya ada dalam surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid tersebut adalah milik Allah, maka janganlah berdoa kepada selain Allah siapapun. Pada ayat tersebut kalimat al-masajid jamak daripada masjid terbagi menjadi dua tafsiran. Satu tafsiran adalah menunjukkan kepada ismul makan, dan tafsiran kedua menunjukkan kepada ismul alah. Kalau tafsiran pertama kepada ismul makan, apa artinya? Masjid merupakan tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat kita ini adalah masjid. Berarti maknanya di setiap tempat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh menduakan Allah. Siapapun, Allah menyebutkan dengan kalimat ahada, dengan kalimat nakirah, yastamilu alal umum, yang menunjukkan kepada umum. Karena di antara lafaz umum adalah dia nakirah, bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah nanti sudah menjadi orang tertentu. Ini adalah ahada, menunjukkan adalah kepada umum. Nanti bisa dipelajari di dalam kaidah-kaidah usuliyah, usul fikih demikian. Berarti maknanya tidak boleh siapapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna doa adalah dua pada ayat tersebut. Fala tad'u. Satu adalah doaul mas'alah, dan yang kedua adalah doa talab. Maaf, pertama adalah doaul ibadah, dan yang kedua adalah doaul masalah atau doaul tolab. Ibadah juga dikatakan dengan kalimat doa, dan ibadah, doa juga diartikan dengan ibadah. Ibadah juga diartikan dengan doa. Makna kedua dari doa adalah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan ayat tersebut, maka di tempat manapun yang kita diperbolehkan kita beribadah kepada Allah, Allah tidak boleh diduakan. Maknanya bukan hanya masjid yang dibangun seperti yang kita tempati ini. Dimanapun kita berada di muka bumi ini adalah sah bagi kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali beberapa tempat seperti tempat-tempat yang najis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan tempat manapun bumi ini adalah tempat yang kita sah untuk sujud kepada Allah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi. Dan sudah dijadikan untukku dibandingkan kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum terdahulu ketika mereka beribadah, mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali di tempat khusus.
Seperti kaumnya Nabi Musa, ada tempat khusus, tempat ibadah mereka. Tapi pengecualian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan beberapa kekhususan. Halal ghanimah. Begitu juga salat kepada Allah di mana tempat pun boleh, mau di rumah, mau di atas tanah, dimanapun boleh. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tuhura, kata Nabi, dan dijadikan untukku al ardu, tanah, adalah sebagai masjid, sebagai tempat sujud, wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci. Jadi dari ayat ini menunjukkan masjid di sini yang ismun makan bisa kepada masjid yang kita tempati seperti ini, atau maknanya adalah bumi yang kita pijak, yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dimanapun tempatnya tidak boleh kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ahada artinya adalah nakirah, siapapun, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu orang soleh, ataupun patung, ataupun apapun, ataupun hewan, ataupun benda mati, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala untuk diduakan. Makna al-masjid yang kedua adalah ismul alah. Berarti yang menunjukkan kalau ismul alah maknanya apa? Menunjukkan alat untuk bersujud. Apa itu alat untuk bersujud? Yaitu anggota tubuh kita. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 anggota badan. Ini telapak tangan. Maknanya anggota tubuh yang Allah ciptakan, yang kita gunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipergunakan untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah satu kesyirikan. Maka dikatakan oleh beliau, kulluha lillah, seluruh ibadah contoh yang disebutkan oleh beliau, mulai dari doa, khauf, roja, tawakal, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighathah, adzabuh, dan nazar, dan contoh lainnya, karena beliau mengutarakan kalimat wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Contoh lainnya dari ibadah yang Allah perintahkan, seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surah Al-Jin ayat 18. Ya. Kemudian pada bait selanjutnya, faman sarafa minha syai'an ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang menyerahkan atau yang mengalihkan yang seharusnya itu adalah untuk Allah, dialihkan walaupun 1 buah kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun. Beliau menggunakan 2 kalimat, musyrik dan kafir, untuk lebih mengumum. Maknanya terkadang ada orang yang melakukan ini bagian dari umat Islam, dan ada yang melakukan bukan bagian dari umat Islam. Kalau disebut syirik saja, kufur masuk di dalamnya. Kalau disebut kufur saja, kafir saja, musyrik masuk di dalamnya. Akan tetapi kalau disebut dua-duanya, dia memiliki arti yang tersendiri. Makna kafir adalah lebih luas daripada makna syirik. Karena makna syirik adalah juga diperuntukkan untuk orang-orang yang mengakui ibadahnya kepada Allah, tapi dia menduakan Allah. Ini adalah syirik. Kafir adalah lebih umum. Maknanya apa? Setiap orang yang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kafir. Masuk di dalamnya adalah orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebagai orang yang kafir. Jadi kafir adalah lebih umum daripada syirik. Nah, syirik masuk di dalam kafir karena ada di antara orang-orang yang syirik kepada Allah juga bagian dari orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Sekali lagi beliau menyajikan dalil kepada kita. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Siapa yang ingat ayat ini suka digunakan untuk apa? Ayo, terakhir surah Al-Mu'minun ini digunakan untuk apa? Termasuk ayat apa ini? Termasuk ayat-ayat ruqyah. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa
atau makna doanya adalah doa ul ibadah. Dan barang siapa yang beribadah kepada sesembahan selain Allah, kepada sesembahan yang dia menyertainya bersama Allah, ilahan akhara, ada sesembahan yang lain selain Allah, la burhana lahu bih, maka dia tidak akan punya bukti, nggak akan punya argumentasi. Maknanya Allah tidak membenarkan dengan dalil apapun orang untuk menyekutukan Allah, untuk menduakan Allah. Tidak ada alasan apapun, tidak punya satu argumentasi apapun. Kalaupun mereka mengajukan satu argumentasi, argumentasinya adalah batil dan lebah. Fa innama hisabuhu, itu di dunia. Fa innama hisabu inda rabbih, nanti di akhirat dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam golongan innahu la yuflihul kafirun. Orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Orang-orang kafir tidak akan pernah bahagia. Maknanya orang-orang kafir letaknya adalah masuk ke dalam neraka. Kenapa Allah menggunakan kalimat innahu la yuflihul kafirun? Keberuntungan tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan keberuntungan bagi orang-orang yang diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dia telah beruntung. Berarti maknanya di sini orang-orang kafir tidak beruntung, maknanya mereka akan menempati neraka. Wa fil hadis, di dalam hadis juga disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Ini beliau berbicara tentang doa. Doa merupakan inti ibadah. Ada di antara para ulama yang memperselisihkan hadis ini, atau dalam riwayat yang lain ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, doa bisa bermakna minta kepada Allah, doa bisa juga dengan makna adalah ibadah itu sendiri. Salat kita itu adalah doa, saum kita itu adalah doa, seseorang membayar zakat dikatakan juga doa, ya, karena masuk doa ul ibadah. Sedangkan doa ul masalah ataupun doa ul talab adalah kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba, itu adalah doa ul masalah. Kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan doa juga ibadah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ghafir, dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berseru, ud'uni, memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan penuhi doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk kekal di dalam neraka jahannam. Menunjukkan doa adalah ibadah. Maknanya faman sarafa syai'an, kita kembali kata beliau, faman sarafa syai'an, faman sarafa minha syai'an ghairillah, maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, bahwa musyrikun kafirun, dia adalah musyrik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa jenis doa. Doa ada dua. Doa akan dikatakan syirik perbuatannya apabila dia meminta kepada manusia yang manusia tidak mampu melakukan, yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, seseorang minta kepada manusia, minta turunkan hujan, itu hak Allah. Minta menyetop hujan, itu hak Allah. Kalau dia minta hujan kepada selain Allah, minta diberhentikannya hujan kepada selain Allah,
minta anak kepada selain Allah, maka syirik. Kenapa? Dia mintanya kepada selain Allah yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini dilakukan, doa seperti ini adalah perbuatan yang syirik. Yang kedua, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang masih hidup, orang yang mampu untuk mengabulkan doa kita dan untuk melakukannya, maka ini adalah boleh. Satu contoh, wahai fulan, saya berdoa, ya, minta tolong sama kamu. Boleh dia berdoa, ibaratnya bertawasul, mintalah kepada Allah berdoa untukku. Kenapa? Orangnya masih hidup, ya. Atau kita minta tolong kepada si fulan, orangnya masih hidup, dan dalam hak yang manusia ataupun makhluk mampu untuk melakukannya. Yang menjadi syirik adalah kalau tadi minta kepada manusia yang masih hidup, bukan dalam kekuasaan manusia. Atau yang kedua, minta kepada manusia tapi yang sudah mati. Ini juga termasuk syirik. Datang ke kuburan, doa kepada penghuni kubur, maka ini adalah syirik. Berbeda ya. Kalau ada orang datang ke kuburan, bedakan. Ada orang datang ke kuburan berdoa kepada penghuni kubur, ini syirik. Ada orang datang ke kuburan, dia berdoa untuk penghuni kubur, ini tidak syirik. Dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah penghuni kubur ini dari siksa-Mu ya Allah. Boleh tidak? Boleh. Ada lagi yang ketiga, berdoa minta kepada Allah tapi apa? Di kuburan. Ini yang menjadi selisih pendapat di antara para ulama. Jadi tidak bisa jadi begini, kita ada melihat orang di kuburan. Oh, tadi siang saya lihat ada orang di kuburan. Orang ini ngapain ya saya lihat? Saya pikir dia sholat. Oh enggak, rencananya ternyata dia lagi doa. Saya khususkan, mungkin dia berdoa untuk penghuni kubur. Nah, gak bisa kita memvonis satu, syirik ya orang tersebut ya, minta sama penghuni kubur. Kamu tahu dari mana? Bisa jadi dia berdoa minta kepada Allah untuk penghuni kubur. Nah, ini beda. Ya, kita lihat ya bagaimana apa yang dia lakukan. Kemudian wadalil khauf. Nah, tadi kan beliau di sini pada kalimat wa anwaul ibadah beliau memberikan contoh wa minhu, di antaranya doa. Sudah, dalil doa adalah wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Selanjutnya wal khauf. Dalil khauf adalah wa dalil khauf qauluhu ta'ala. Dalil khauf adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa arti khauf? Secara bahasa kita arti khauf adalah takut. Nanti ada perbedaan. Nanti pada kalimat sebelumnya, nanti pada sesudahnya ada lagi kalimat ar-rahbah. Ada lagi nanti kalimat al-khasyah. Itu secara bahasa kita sama artinya takut. Nah, di sini nanti kita akan membedakan apa itu khauf, apa itu rahbah, apa itu khasyah. Khauf adalah perbuatan hati kita. Sudah, yang hati tersebut merasa dia takut ada sesuatu yang mengancam dirinya, munculnya madarat ataupun mungkin kerusakan. Itulah rasa khauf, rasa takut. Dia perbuatan hati ya, perbuatan hati. Ketika perbuatan hati tersebut wujudnya dalam bentuk anggota badan, dia menjadi rahbah. Kalau perbuatan rasa takut tadi dilandasi dengan ilmu kepada Allah, dia menjadi khasyah. Tapi secara umum itu adalah khauf. Rahbah masuk di dalam khauf, khasyah masuk di dalam khauf. Kalau dilandasi dengan ilmu jadinya khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama yang takut kepada Allah. Kalau dilandasi dalam bentuk anggota badan, contohnya orang karena takut pada akhirnya dia berlari.
Ada bentuk perbuatan namanya rohbah. Bisa dipahami? Ya, mana khaufnya sendiri adalah secara umum. Artinya takut dia adalah perbuatan hati. Maka khauf termasuk iman. Karena iman adalah qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wa amalul qalbi. Karena dia termasuk amalul qalbi, termasuk fi'lul qalbi, termasuk perbuatan hati. Jenis khauf ada dua. Satu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terbagi dua. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Pertama, takut yang sifatnya adalah mahmud, dan yang kedua sifatnya mazmum. Pertama, takut kepada Allah, akan tetapi adalah terpuji. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, jangan takut kepada mereka dan hanya takut kepadaku. Yang menunjukkan takut yang terpuji adalah seseorang dengan adanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang terpuji. Makanya dikatakan oleh Ibrahim bin Sufyan, idza sakana al-khauful qalba ahraqa mawadi asy-syahawati minha wa tarada ad-dunya anha. Idza sakana al-khauful qalba, idza sakana al-khauful quluba, ahraqa mawadi asy-syahawat minha wa tarada ad-dunya anha. Apabila rasa takut sudah menempati hati manusia, ahraqa mawadi asy-syahawati minha, dia akan membakar seluruh tempat syahwat di dalam hatinya. Yang bisa melenyapkan syahwat cinta dunia kita hanya rasa takut. Coba, kira-kira orang ketika dia punya rasa takut yang tinggi kepada Allah, berani tidak maksiat kepada Allah? Berani tidak? Nah, itu semua adalah karena takut. Itu semua adalah karena takut tadi. Sebagaimana saya lupa stempelnya Umar bin Khattab. Astagfirullahaladzim, kok saya lupa. Nanti insya Allah mudah-mudahan ingat ya. Umar bin Khattab punya stempel khusus. Saya biasanya ingat, ini kok lupa ya malam ini. Kemudian ada jenis takut kepada Allah tapi adalah mazmum, tercela. Loh Ustaz, kok bisa takut kepada Allah tapi tercela, tapi mazmum? Yaitu seseorang yang takut kepada Allah tapi dia tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang tercela, tidak diperbolehkan. Ada orang-orang yang demikian. Takutnya bagaimana yang menjadikan dia tercela? Dia takut kepada Allah, akan tetapi hatinya gelisah, akan tetapi memandang hidup ini tidak punya sebuah harapan. Ada tidak orang yang demikian? Gara-gara dia takut sama neraka. Ada orang takut sama neraka tapi hidupnya pesimis. Ini tercela, nggak boleh. Takut yang tercela adalah takut yang ibadah tersebut dibangun hanya di atas rasa takut tanpa adanya roja. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ibadah kita dibangun di atas 3 pilar. Diibaratkan bagaikan seekor burung. Mahabbah adalah kepalanya. Seseorang beribadah kepada Allah dilandasi dengan mahabbah, cinta kepada Allah. Sayap kanan adalah roja, berharap kepada surga dan pahala Allah. Dan sayap kiri adalah khauf, takut kepada siksa Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf yang mazmum adalah orang yang beribadah hanya dilandasi dengan rasa khauf, dengan rasa takut tanpa mengharap pahala dari Allah. Sebagaimana ada yang disebutkan di dalam syair Abu Nuwas. Ini bahaya syair Abu Nuwas. Wahai Rabbku, aku tidak layak untuk masuk ke dalam surgamu, akan tetapi aku juga tidak kuat untuk masuk ke dalam nerakamu. Jadi atas landasan apa? Ibadah yang dibangun, landasan ini adalah yang dibangun oleh Rabi' al-Adawiyah.
seorang wanita tokoh sufi akan tetapi bukan di atas ahlu sunnah wal jamaah. Dia beribadah hanya di atas landasan cinta kepada Allah tanpa adanya khauf dan roja. Ini tidak boleh. Murji'ah lebih kepada rojaknya dan Khawarij lebih kepada khaufnya. Maka kita dapatkan orang-orang Khawarij karena rasa takutnya yang tinggi kepada Allah, tapi ini tercela. Ya. Sehingga mereka apa? Sampai-sampai mengeluarkan, sampai-sampai menjadikan dosa besar masuk ke dalam perbuatan kafir karena takut yang luar biasa, takut yang tercela, yang tidak terpuji. Kemudian ada jenis takut yang kedua. Jadi tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi dua, ada yang mahmud, ada yang terpuji, dan ada yang tercela. Kemudian sekarang yang kedua adalah jenis takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khauf ataupun rasa takut yang tersembunyi. Karena khauf adalah amalan hati, tidak bisa dibaca oleh orang. Maka khaufus sir, khauf yang tersembunyi di dalam hati seperti apa? Contoh. Ini terkadang sebelum kita belajar tauhid masuk ke dalam diri kita. Lewat sebuah pohon yang dikatakan angker, orang takut. Ini termasuk khaufus sir, takut kepada selain Allah yang itu adalah tercela, tidak boleh. Takut kepada para penghuni kubur. Ada tes mental kan? Tujuan tes mental terkadang di situ supaya nggak takut, berani. Ini takut yang tercela, nggak boleh. Takut kepada selain Allah, ya. Takut kepada orang tertentu. Contoh, ada orang-orang yang dia berguru dalam ajaran tarekat, takut kepada gurunya. Nanti saya kualat sama guru saya, ya. Nanti saya kena bala dari guru saya. Ini takut yang tidak betul. Ya. Selama dia di jalan yang betul, di jalan yang hak, dia tidak perlu takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada selain Allah pertama namanya khaufus sir, khauf yang tersembunyi di dalam hati, orang nggak ada yang tahu. Nah, inilah yang dulu pernah saya sampaikan, ketika orang melewati suatu kaum, kamu nggak boleh lewat sini. Karena dia takut sirnya tadi, dia mempersembahkan walaupun seekor lalat. Kamu nggak boleh lewat sampai kamu mempersembahkan sesuatu untuk apa? Untuk berhala kami. Kalau nggak, kamu nggak boleh lewat. Ya. Kalau saya nggak mau, ya sudah, walaupun seekor lalat. Yang nggak mau akhirnya apa? Dikebuki, dipukuli, dia mati. Dia tidak takut kecuali kepada selain Allah. Yang takut kepada selain Allah, baiklah, kalau gitu, walaupun hanya seekor lalat kok, dianggap tidak apa-apa di sisi Allah, padahal itu dianggap sesuatu yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah contoh yang ada. Kedua, contoh takut kepada selain Allah adalah yang diharamkan. Seseorang karena takut kepada orang lain, pada akhirnya dia meninggalkan perbuatan yang wajib ataupun melakukan sebuah maksiat. Ya, ini termasuk takut kepada makhluk, akan tetapi adalah diharamkan. Ya. Satu contoh, ya. Kalau kamu nggak mau, ya kita disuruh, ya awas kamu jangan sholat ya. Ini kan ancaman takut, tapi dia haram, dia tercela. Ya. Ada beberapa ancaman yang demikian. Maka kalau dalam kaidah fikih ada ancaman yang ditoleransi, dia menjadi rukhsah. Tapi ada yang tidak menjadi rukhsah. Yang tidak menjadi rukhsah adalah apabila seseorang, kalau kamu nggak membunuh si fulan, kamu saya bunuh. Para ulama mengatakan tidak boleh diikuti membunuh si fulan. Biarkan saya terbunuh, asal saya jangan membunuh si fulan. Kenapa? Karena nyawa orang beriman adalah mahal. Ada kedua yang tidak boleh, sudah berzina. Kalau kamu nggak mau berzina, kamu saya bunuh. Juga tidak boleh. Tidak ada alasan orang berzina karena untuk dibunuh. Kenapa? Itu adalah kehormatan orang lain. Tidak boleh saya nodai. Lebih baik saya dibunuh, ya, daripada saya berzina. Maka ada wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, lebih baik saya mati daripada saya diperkosa. Ya. Ini diantara ya ancaman yang tidak boleh diterima. Tapi ada ancaman yang dapat rukhsah, seperti mengucapkan kalimat yang mungkin kekufuran karena dia sudah tidak tahan disiksa. Seperti kejadian Ammar bin Yasir. Tapi seperti contoh tadi, membunuh dan berzina merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Saya bunuhlah dia, daripada saya dibunuh, saya bunuh dia lah. Ini nggak boleh.
Kemudian jenis yang ketiga, jenis takut yang ketiga namanya khauf tabi'i, adalah rasa takut yang alami, yang normal dialami oleh manusia. Saya nggak berani lewat situ, kenapa? Mungkin ada orang, kenapa? Banyak pacetnya. Ya. Mungkin ada perempuan, kenapa takut cicak? Ini normal, ya, bukan takut yang tercela, bukan. Ya. Kenapa takut lewat situ? Kamu nggak tahu tuh banyak ularnya di situ. Itu ya adalah termasuk rasa takut yang normal. Ini tidak berdosa dan ini tidak mengapa. Seperti Allah sudah menciptakan dalam diri manusia itu ada rasa takut tentu. Orang kalau sudah lewat di tempat kegelapan pasti dia punya rasa takut. Tapi takutnya tidak boleh untuk dituruti. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, qul a'udzu birabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq. Diajarkan kita. Ini namanya takut yang alami. Lewat situlah kenapa takut? Ada razia. Kemudian selanjutnya wa dalilur raja. Nah, setelah khauf tadi beliau memberikan contoh adalah ar-raja. Wa dalilur raja qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, di akhir surah Al-Kahfi. Maka barang siapa yang dia memiliki roja, berharap berjumpa dengan Rabbnya, apa yang harus dia lakukan? Dia harus melakukan amal soleh dan tidak boleh menyekutukan Rabbnya dengan siapapun. Ya. Syarat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harapannya. Apa itu roja? Roja bahasa lainnya adalah sebuah ketamakan, sebuah antusias, ya, keinginan yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia suka, itu namanya roja. Apa roja kita yang tertinggi? Roja kita yang tertinggi apa? Melihat wajah Allah. Di bawah itu apa? Kita ada roja, minta Allah memasukkan kita ke dalam surga. Rabbi antudkhilanil jannah, ya Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Itu adalah roja kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'un mahbub, apa yang kita cintai, yaitu untuk masuk ke dalam surga. Itu namanya roja. Jadi roja adalah ar-raghbah, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita maui. Kemudian kalau keinginan tersebut tanpa bukti, hanya omong kosong, tidak dilakukan, tidak dikerjakan, itu namanya tamanni. Sebuah angan-angan, kita punya keinginan tapi tidak kita tindak lanjuti, itu namanya tamanni, hanya berangan-angan, bukan roja. Bisa dibedakan? Kalau dia punya sebuah keinginan, dia bangkit, dia bekerja, dia berbuat, itu namanya roja. Makanya Al-Imam Hasan Basri mengatakan apa? Laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan dengan tamanni, bukan dengan angan-angan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada bukti dari perbuatannya. Kalau tanpa bukti perbuatan, berarti itu namanya tamanni. Kalau dilakukan dengan perbuatan, itu namanya roja. Kemudian roja adalah pada sesuatu yang pasti nanti akan ada hasilnya. Kalau tamanni, sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Ya. Contoh, ada orang berandai-andai, ya, dia bisa terbang pakai tangannya. Ini namanya tamanni. 1000 kali pun dia mengadakan perjumpaan pakai tangannya, pasti akan jatuh, dia terbang. Dia pengen ikuti burung. Itu namanya tamanni. Beda sama roja. Saya punya keinginan, ya, saya pengen apa? Mengudara. Ini kan berbeda. Dia tidak menggunakan tangannya, menggunakan alat. Pada akhirnya dia naik menggunakan alat tertentu, dia buat alat tertentu, dia bisa terbang, dia bisa mengudara. Ini namanya roja. Ya, dia berandai-andai, tapi apa? Ada satu perbuatan yang kemungkinan besar mampu untuk diwujudkan. Kemudian berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketika roja tersebut diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya menjadi syirik. Contohnya bagaimana? Roja adalah kepada selain Allah. Orang mengharap minta ampunan kepada selain Allah. Ada tidak orang yang demikian? Ada. Minta ampunan dosa sama gurunya. Rojanya kepada selain Allah, ini syirik. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaum Nasrani, minta pengampunan dosa sama pendetanya. Ya. Atau berharap minta apa? Sama si fulan, minta diturunkan hujan, roja, juga syirik. Ini namanya roja yang menjadikan syirik, yaitu roja kepada makhluk yang itu bukan dalam kemampuan makhluk tersebut untuk mewujudkannya. Makanya dikatakan roja tersebut adalah syirik. Kemudian selanjutnya di antara bentuk ibadah wadarilut tawakkul adalah tawakul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sidqul i'timadi 'ala Allah azza wa jalla fima fi husulil matlub wa daf'il marhub. Tawakal adalah dia berpegang betul, sungguh-sungguh hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencapai apa yang dia inginkan dan untuk menolak apa yang tidak dia inginkan. Itu adalah tawakal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah dan surah At-Talaq, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah katakan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau memang kalian orang beriman. Mafhumnya bagaimana? Faham kalau dikatakan mafhum? Mafhum itu kalau dalam usul fikih bahasa lainnya adalah kepanjangan dari mafhum khalafah. Maksudnya adalah lawan apa yang kita pahami. Maksudnya apa? Ini konteks mantuknya, konteks ayat ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Berarti mafhumnya kebalikannya bagaimana? Mafhumnya bagaimana? Kalau tawakal kalian kepada selain Allah, berarti kalian bukan orang beriman. Paham? Itu namanya mafhum. Sudah, itu namanya mafhumnya. Ya. Allah mengajarkan kepada kita, bertawakallah hanya kepada Allah kalau kamu beriman. Menunjukkan tanda orang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, cukup Allah yang akan memenuhi segala hajatnya. Kemudian begitu juga tawakal, ada tawakal yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, at-tawakkulu amalul qalbi, tawakal adalah amal perbuatan hati. Tawakal terbagi dua, ada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertawakal segala urusan kita diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tawakal kepada selain Allah dalam urusan hanya Allah yang sanggup untuk melakukannya, tapi dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, ada orang sakit minta disembuhkannya adalah kepada datang ke kuburan. Ini termasuk tawakal kepada selain Allah dan ini adalah syirik. Boleh juga tawakal kepada selain Allah dalam urusan yang manusia tersebut mampu untuk melakukannya, akan tetapi dengan syarat. Sebagian ulama ada yang tidak memperbolehkan. Kita tidak boleh dengan mengatakan saya bertawakal kepada Allah dan kepada kamu. Akan tetapi bagaimana kalimatnya? Atau bahasa lain dari tawakal ini menyerahkan urusan saya kepada kamu. Akan tetapi atawakkalu 'ala Allah tsumma 'alaika. Saya bertawakal kepada Allah kemudian kepada kamu. Kita menyerahkan urusan kita kepada makhluk boleh dalam urusan
yang manusia tersebut mampu untuk melakukan, akan tapi setelah kita mengatakan tawakal kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu tadi ya, kita bertawakal kepada makhluk yang hidup, akan tapi dengan dhabit, dengan dawabit, dengan kaidah perbuatan tersebut adalah mampu dalam kadar kemampuan manusia. Contoh, seseorang bertawakal kepada orang yang lebih kuat, minta tolong, saya minta tolonglah, saya serahkan urusan saya kepada kamu, kamu mampu untuk menyelesaikan masalah saya, boleh nggak? Boleh. Itu bertawakal kepada makhluk, dia mampu. Kecuali dalam urusan yang dia tidak mampu, kita tidak boleh. Kita serahkan urusan kita kepada dukun. Orang puluhan tahun menikah tidak punya anak, diserahkan kepada dukun, maka ini adalah tawakal yang haram. Kemudian ar-raghbah, nah ini beliau jadikan dalam satu ayat, ar-raghbah war-rahbah wal khusyu', wa dalilur raghbah war-rahbati wal khusyu' qauluhu ta'ala. Adapun dalil ar-raghbah war-rahbah dan khusyuk adalah firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam satu ayat ada kalimat raghbah, ada kalimat rahbah, ada kalimat khusyuk. Innahum kanu, mereka orang-orang yang beriman, mereka para penghuni surga. Apa kata Allah? Innahum kanu, mereka dulu yusari'una fil khairat, gampang kali untuk berbuat baik, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Pertama, kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa memohon kepada kami dengan rasa raghabah dan dengan rasa rahbah. Tadi apa kita katakan? Ya, kalimat raghbah tadi, ya. Kalimat raghbah adalah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa-apa yang kita inginkan. Ya. Tapi apa? Ya, tadi kita katakan ya, itu kalimat daripada raghbah tadi. Ya, thalabul wusul ila syai'il mahbub. Kita minta sesuatu, menempuh jalan kepada apa yang kita inginkan. Sedangkan rahabah tadi adalah dengan rasa takut. Rasa takut tersebut adalah dia tindak lanjuti dengan yang namanya perbuatan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka melakukannya adalah khusyuk kepada kami. Kemudian wa dalilul inabah, maaf lewatan, wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wahshawni, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Saya tanya kembali, tadi apa perbedaannya antara khauf, rahbah dan khasyah? Aina talamidhi? Mal farqu bainal khauf war rahbah wal khasyah? Ini sudah muncul ada kalimat khasyah, tadi ada kalimat rahbah. Mal farqu bainaha? Mal farqu bainahunna? Al-khawf yadullu ala al-umum, yasmul ar-rahbah wal khasyah. Wal-rahbah, al-khawf minal marhubu bihi bi'amalin, takut kepada zat yang dia takuti, tapi ada tindak lanjut perbuatan. Kalau khawf secara umum mungkin hanya perbuatan hatinya saja. Sedangkan khasyah, rasa takut tapi dilandasi dengan ilmu. Selama ini kan kalau kita buka kamus, seringnya apa sih? Kita ngartikan khasyah ya takut, kita artikan rahbah ya takut, kita ngartikan khauf ya takut. Ternyata ini bedanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan fala takhshawhum wakhshawni. Jadi apa? Kalau memang kalian itu sudah punya ilmunya, jangan takut sama mereka. Takutnya adalah kepadaku. Makanya para ulama dikatakan orang yang sangat dekat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmunya. Kemudian wa dalilul inabah. Ma makna inabah? Ma makna inabah? Ar-ruju' ila Allah. Kalau bedanya sama taubah, orang taubat kan juga kembali kepada Allah.
Kalau taubat kembali kepada Allah karena dari maksiat dan dia tidak mengulanginya. Tapi kalau al-inabah dia kembali kepada Allah dari maksiat yang ada, tapi setelah itu dia menjadi orang yang istiqomah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan. Jadi al-inabah lebih tinggi daripada at-taubah. Barang siapa yang ingin membahas masalah ini lebih lanjut, ya, itu dikupas panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mensyarah dari tulisan Al-Imam Al-Harawi Manazilus Sairin. Padahal buku cuma segini, Manazilus Sairin. Ya, disyarah lagi sama Al-Imam Ibnu Qayyim jadi 3 jilid. Ya, jadi Madarijus Salikin. Nah, tiap-tiap istilah itu ada. Bagaimana orang untuk membentuk ini, membentuk ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dalilnya adalah dan kembalilah kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Selanjutnya isti'anah. Ya, ada lagi isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Wa dalilul isti'anah. Al-isti'anah hiya talabul auni minallah, meminta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Isti'anah sifatnya adalah umum. Apapun kita minta tolong kepada Allah, itu namanya isti'anah secara umum. Sudah, talabul auni minallah, minta tolong kepada Allah. Kalau minta tolongnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak disukai sebelum terjadi, itu namanya isti'adzah. Wa dalilul isti'adzah. Isti'adzah adalah talabul auzi, minta perlindungan. Yang menjadikan syirik adalah minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang itu di luar kesanggupan manusia. Tapi kalau minta tolongnya kepada manusia dalam urusan yang manusia sanggup, boleh. Boleh. Antum kelelap, ya, tenggelam, ditolong sama Ustaz Rafa, syirik gak? Enggak. Kenapa? Karena manusia mampu untuk melakukannya. Ya. Yang tidak boleh adalah dalam sesuatu yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Minta ya perlindungan, siksa dari api neraka kepada selain Allah, ini tidak mungkin. Jadi perbedaannya al-isti'adzah adalah kita minta kepada Allah perlindungan dari hal-hal yang tidak kita sukai sebelum dia terjadi. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan waktu falak. Aku berlindung kepada Allah dengan Rabbnya manusia. Wa dalilul istighatsah, talabul ghauthi al-istighatsah. Al-istighatsah adalah sama seperti al-isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Tapi bedanya apa? Kalau isti'anah tadi kita katakan secara umum minta pertolongan kepada Allah, itu isti'anah. Sudah? Kalau tadi isti'adzah, hal-hal yang buruk belum terjadi, kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau hal buruk tersebut sudah terjadi, kita minta kepada Allah agar mengangkatnya, namanya istighatsah. Paham? Minta tolong kepada Allahnya adalah setelah hal yang buruk tersebut terjadi, kita minta sama Allah, itu namanya istighatsah. Ya Allah, angkatlah bala mara bahaya ini dari kami ya Allah, itu namanya istighatsah. Minta kepada selain Allah jadi syirik. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum ainal khuffat aina khuffaduna fi mahad ibadur rahman. Yang udah dapat 10 juz mana, masa enggak hafal ayat ini? Aina khuffaduna man alladhi yafad asrata ajza, yang sudah hafal 100 10 juz mana? Mana?
Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dalam Ali Imran munzilin. Ingatlah tatkala kalian beristighatsah, minta kepada Rabb kalian dan Allah mengabulkannya kepada kalian. Anni mumittukum bi alfin minal malaikah. Ya, aku perbantukan kepada kalian dengan jumlah 1000 malaikat. Kemudian wa dalilul dzabhi, terakhir ya, kemudian menyembelih. Dalil dari menyembelih adalah surah Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini dalilnya. Pada kalimat nusuki, nusuk itu artinya adalah menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar dalam surah Al-Kautsar. Maka dirikan salat dan menyembelihlah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya tadi terlewatkan. Dalam masalah isti'adzah ada 3 perkara. Maaf, ada 4. Pertama, al-isti'adzah billahi ta'ala, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan yang sangat mulia. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Ya, contohnya dengan kalimat apa? Kalimat apa yuk? Kita minta perlindungan kepada Allah. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada 3 kan? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamazihi. Atau yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah dengan sifat-sifat Allah. Apa contohnya? Contohnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan dengan apa? Kalimat Allah, merupakan sifat Allah, boleh. U'idzukuma, ya, mendoakan untuk anak. Bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin hama wa min kulli ainil lama. Meminta perlindungan dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Kedua ini boleh. Yang ketiga, meminta perlindungan kepada makhluk dengan syarat. 1, makhluk tersebut masih hidup. Kalau sudah mati tidak boleh. Kedua, makhluk tersebut sanggup untuk melakukannya dalam batas kemampuan manusiawi. Dan yang ketiga, dia mengetahui dirinya mampu untuk memberikan perlindungannya kepadamu. Saya minta tolonglah kepadamu. Ya, kenapa? Si fulan itu suka mukuli saya. Boleh gak? Boleh. Ya. Syarat yang ketiga, ya, dia sanggup untuk melindungi kamu. Kamu minta tolong sama orang yang lemah. Apa manfaatnya? Ya, minta perlindungan kepada orang yang lebih kuat. Itu tadi. Ya, kalau sama-sama lemah, apa manfaatnya? Kemudian yang keempat, minta perlindungan kepada makhluk yang sudah mati. Ini tidak boleh, ini yang menjadikan syirik. Sebagaimana Allah abadikan di dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijal, atau minta perlindungan kepada makhluk yang enggak kelihatan sama jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa kelompok manusia yang meminta perlindungan kepada kelompok jin, fazaduhum rohaqa, malah menimbulkan rasa takut di hati mereka. Ini yang tidak boleh, jenis yang keempat, isti'adzah. Kemudian adzabhu, menyembelih. Menyembelih ada beberapa kategori. 1, menyembelih yang disyariatkan. Contohnya apa?
ketika Idul Adha, menyembelih karena nazar disyariatkan. Kedua, menyembelih bukan karena disyariatkan, taat kepada Allah. Kalau ada nazar yang tidak taat kepada Allah dalam bentuk maksiat, bagaimana hukumnya? Kalau seandainya nazar tersebut adalah karena melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh, andai kata Allah menyembuhkan orang tuaku, aku akan mencuri harta si fulan. Ini kan nggak boleh, ini namanya karena maksiat. Rasulullah mengatakan, man nadra ayasiyallah fala ya'sihi, jangan dia lakukan maksiat tersebut. Ya, kalau seandainya dia tidak jadi, ya, saya bernazar kepada Allah, tapi kan karena maksiat. Kalau seandainya tidaklah jadi dia lakukan, bagaimana? Pada akhirnya dia harus membayar kafarah. Fakafaratuhu yata'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ya. Kafarahnya apa? Ya. Untuk memberikan makan 10 orang fakir miskin sebagaimana kamu mengasih makan keluarga kamu. Aw kiswatuhum, atau memberikan pakaian. Aw tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Dia bernazar kepada Allah, tapi nazarnya maksiat, kan nggak boleh dilakukan. Karena nggak jadi dilakukan, akhirnya dia kena bayar kafarah. Sudah? Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik qad faradallahu tahillata imanikum. Pada ayat kedua, ingat surah apa tuh? At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ketika itu Nabi bersumpah, kalau begitu aku bersumpah karena disindir oleh istri-istrinya. Kalau begitu dalam satu riwayat, aku bersumpah aku tidak akan lagi menggauli budakku yang bernama Maria. Dalam satu riwayat mengatakan aku bersumpah aku tidak akan lagi minum madu karena disindir sama istrinya. Sudah, akhirnya apa? Allah menegur, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini adalah nazar yang tidak diperbolehkan, wahai nabi. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepada kamu? Berarti kan maksiat. Sudah? Tapi apa ayat kedua? Qad faradallahu tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk membebaskan nazar kamu. Bayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Mengasih makan 10 fakir miskin, atau baju, atau pakaian, ataupun membebaskan budak. Kemudian yang ketiga, seseorang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga diharamkan, syirik tidak diperbolehkan, tidak boleh untuk dipenuhi. Dia bernazar kepada selain Allah, tiba-tiba ada yang mengingatkan, antum nazar kepada selain Allah, nggak boleh, itu haram, antum syirik. Wah gitu nggak jadi, nggak boleh dipenuhi. Apakah ada kafarah? Nggak perlu kafarah. Kenapa? Karena nazarnya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang demikian. Nanti kalau anakku sembuh, ya akhirnya dia terikat nazar mungkin dengan dukun macam-macam, jangan dipenuhi. Kalau dipenuhi dia menjadikan dia syirik. Ya, ini merupakan salah satu sifat penghuni surga, suka menepati janjinya, suka menepati nazarnya, karena mereka takut akan datangnya suatu hari nanti pada hari kiamat, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan kepada mereka. Sampai sini dulu, ya, 1 jam lebih. Sebetulnya bisa saja kita tamatkan dalam waktu 3 jam, tapi kan tidak bijaksana. Ya, insya Allah yang akan datang kita akan, ini al-aslul awal. Ya, apa itu al-aslul awal? Apa itu al-aslul awal? Karena ada 3 al-usul tsalafah. Al-aslul awal, fa idza qila laka mal usul tsalafah alladhi yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Ini tadi, ya. Kita kembali lagi ke awal. Fa idza qila laka mal usul tsalasah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Kalau ditanya kepada kamu, apa 3 fondasi, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia, faqul, inilah al-aslul awwal, ma'rifatul abdi rabbahu.
seseorang mengenal Rabbnya. Baru yang kedua, al-aslu tsani dinahu, al-aslu tsalits nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kita sudah berbicara man rabbuka, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana dengan ayatnya, dengan makhluk-makhluknya pada pertemuan yang lalu. Ya, kemudian berbicara tentang ibadah, inilah kita sudah selesai kepada al-aslul awal. Kemudian nanti ya kita akan masuk pada, mudah-mudahan bisa merangkap, ya kita percepat al-aslus tsani dan al-aslus tsalis. Kalau seandainya masih ada 2 pertemuan lagi sudah selesai, nanti penutupnya baru khotimahnya, baru beliau akan berbicara ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita bertauhid kepada Allah, tentunya akan ada orang-orang yang menjadi penghalang kita dalam bertauhid kepada Allah. Nanti di penutup akan dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sampai sini dulu kajian kita di malam hari ini. Alhamdulillah, dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita jadi bisa membedakan ya jenis-jenis ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beberapa perbedaannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.